wabarakatuh. Setiap hal pasti mempunyai sejarah, baik itu buruk ataupun baik. Begitu juga tanah tempat kita berdiri saat ini, tempat yang mendapat julukan Kota Mangga ini juga punya sejarah yang begitu melekat di hati penduduknya. Alkisah, terdapat sebuah kerajaan di Purworejo yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki 5 orang putra, cerdas, tampan, dan gagah. Akan tetapi, hanya 1 dari 5 putra, raja yang sangat haus akan ilmu dan juga suka bertapa. Dia adalah Raden Arya Wiralodra. Pada suatu hari, Raden Arya Wiralodra meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk pergi bertapa. Ada gerangan apa anakku sampai kau repot-repot datang kemari? Ananda ingin meminta izin ibunda untuk bertapa. Ya Allah, lamakah itu? Tidak, kira-kira beberapa bulan. Bawalah Ki tinggal bersamamu, nak. Baiklah, kami pergi. Setelah berpamitan, Raden Arya Wiralodra dan Ki Tinggil pergi ke tempat pertapatan yang Raden Wiralodra maksud. Baru saja 2 minggu bertapa, tiba-tiba sebuah suara terngiang di telinga Raden Wiralodra. Anakku Arya Wiralodra, babadlah hutan di muara sungai Cimanuk. Insya Allah kau akan mendapatkan keturunan yang mulia sampai 7 turunan. Setelah suara itu hilang, Raden Wiralodra membuka matanya dan berteriak memanggil Ki Tinggil. Ki Tinggil, ada apa Raden? Raden memanggil saya dengan kata-kata begitu. Apa aku dengar suara tadi? Suara apa Ki Tinggil? Suara yang tadi pas saya dengar pas bertapa. Apa aku dengar? Apa katanya Ki Tinggil? Jika saya ingin mempunyai 7 turunan yang mulia, maka saya harus membabat sungai muara Cimanuk. Kalau begitu, mari kita beritahu Sang Mulia Raja dan Ratu. Baiklah. Raden Wiralodra dan Ki Tinggil pun beres-beres, lalu pergi kembali ke kerajaan di Purworejo untuk meminta solusi pada Raja dan Ratu. Sesampainya mereka berdua di kerajaan, Raden Wiralodra langsung menghadap kedua orang tuanya dan mengutarakan hajatnya. Assalamualaikum. Apa ada masalah besar sampai kau hentikan pertapaanmu, wahai anakku? Tidak, Ayahanda. Ananda ingin meminta solusi atas pendapat wangsit yang saya dapat Ananda. Jika bahwasanya Ananda harus membabat sungai muara kali Cimanuk. Tidak, ibunda tidak setuju. Kau dilahirkan di sini. Kau tidak boleh pergi untuk membuka sebuah tempat. Kekhawatiranmu bagus, Ratu. Tapi kau salah memberikan alasan. Kita mendidik anak kita untuk menjadi orang yang lebih tangguh dan mandiri. Siapa tahu Raden Wiralodra menjadi orang yang mulia setelah membabat hutan. Kau dilahirkan sebagai pangeran, lalu kau ingin membabat hutan. Tidaklah, nak, itu hina sekali. Tapi mengapa, Bunda? Pergilah dan bawalah serta Ki Tinggil bersamamu agar saya tenang di sini.
Ibu, aku tahu ibu khawatir padaku. Izinkanlah hamba untuk pergi, Ibu. Bangunlah nak, pergilah, hati-hati. Baik, Ibunda. Setelah berpamitan kepada kedua orang tuanya, Raden Wiralodra dan Ki Tinggil pergi meninggalkan kerajaan menuju ke tempat yang mereka tuju. Semakin jauh, mereka semakin memasuki hutan hingga mereka menemukan sungai yang entah sungai apa namanya. Sinilah Ki Tinggil beristirahat bersamaku. Ki, kira-kira ini sungai apa ya? Saya juga kurang tahu, Raden. Sebaiknya Raden bertanya aja sama seseorang yang berada sekitar sini. Baiklah. Raden Wiralodra pun mendekati laki-laki tua yang sedang duduk di pinggir kebun tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Apakah benar ini yang dinamakan Sungai Cimanuk? Malang sekali dirimu nak. Nama sungai itu sudah terlewat jauh dari sini. Dan ini namanya Sungai Citarum, bukan Cimanuk. Apakah Ki benar? Benar, panggil saja nama saya Ki Sidum. Sudahlah, pergilah bersama temanmu. Temanmu sudah menunggu. Baik, Ki. Raden Wiralodra pun mengikuti arah tangan Ki Sidum dan ketika berbalik lagi, Ki Sidum telah hilang entah kemana. Nyalakan lampu. Ki Sidum, kemana perginya? Aku ingin mengucapkan terima kasih padanya. Hari demi hari telah terlewati dengan segala macam halangan dan rintangan. Akhirnya Ki Tinggil dan Raden Wiralodra dapat menemukan dan membabat hutan di muara Sungai Cimanuk. Hari itu Raden Wiralodra tengah pulang ke Purworejo untuk mengabarkan keluarganya. Di pedukuhan Kali Cimanuk hanya ada beberapa warga yang dijaga oleh Ki Tinggil. Datanglah seorang gadis cantik yang mencari Raden Wiralodra. Sampurasun api. Ada? Apa ini? Sungai Padukuhan Kali Cimanuk? Iya, ini benar sekali. Apakah Raden Wiralodra di sini? Sayang sekali beliau sedang pergi. Kalau begitu terima kasih Aki. Beberapa minggu kemudian ketika Raden Wiralodra dan tengah berlatih di pinggir Sungai Cimanuk, dia melihat seorang gadis cantik yang sedang berlatih juga. Mendekati gadis itu, ilmumu sangat kuat. Apa yang kau lakukan di sini? Aku hanya tidak sengaja melihat berlatih di sini. Omong kosong. Hentikan. Aku menunggumu, Raden Wiralodra. Mengapa kau menungguku? Ada urusan yang harus aku selesaikan denganmu. Urusan apa itu? Sebelum itu, kamu izinkan aku terlebih dahulu untuk pulang. Baiklah kalau itu mau. tanpa Raden Wiralodra
sadari Nyi Endang ternyata juga mencintai Raden Wiralodra, tapi dia tidak bisa membalasnya karena dia adalah telik sandi musuh. Dia pulang bukan karena apa-apa, tapi untuk menghindari Raden Arya Wiralodra. Raden, tampaknya Nyi Endang tidak akan kembali lagi ke sini, Raden. Apa? Dia tidak mungkin pergi begitu saja. Aki juga tidak tahu, Raden, tapi sepertinya Aki Tinggil sudah tidak ada lagi di sini, Raden. Baiklah kalau begitu, biarkan dia pergi dan aku akan menamakan padukuhan ini bernama Dharma Ayu. Mulai sejak saat itu, Pedukuhan Kali Cimanuk dinamakan Dharma Ayu, yang lama-kelamaan menjadi Darmayu atau Indramayu. Wassalam.